Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan keberkahannya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Mohon izin Kiai, mohon izin para bapak ibu majelis guru. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk almarhum Kiai Haji As'ad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira kalau ada undangan makan daging kambing, semua bisa datang tidak? Tak jelas jawabannya. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada undangan makan daging kambing, semua bisa datang nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa tidak bisa datang? Karena dia kena penyakit jantung koroner, karena penyakit kolesterol. Betul? Kalau ada undangan makan emping melinju, semua bisa datang tidak? Tidak semua bisa datang. Yang kena penyakit asam urat dia bilang, mohon maaf nggak datang, tolong kirim duitnya aja. Kalau ada undangan minum teh, minum kopi, nama acaranya coffee morning. Coffee, kopi, morning pagi, coffee morning, minum kopi waktu pagi. Tidak semua orang bisa datang karena takut penyakit gula, diabetes. Tapi kalau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah semua bisa datang? Enggak juga. Yang ikut Abu Jahal, Abu Lahab enggak bisa datang. Tapi semua yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia pasti akan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Nahdlatul Watan, ada Al-Irsyad, ada Persis, macam-macam organisasi sosial kemasyarakatan. Tapi ada satu titik temu persamaan, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Maka maulid inilah titik temu kita. Makanya siang ini saya yakin dan percaya ini yang hadir ini semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus. Wajah tak bisa saya lihat karena pakai masker. Ada yang lapar, ada yang udah makan. Yang udah makan siapa? Saya. Udah makan ikan haruan tadi. Tapi insya Allah semuanya akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai pertama saya datang sampai makan, foto-foto, adik-adik hadrah menyambut terus. Saya beberapa kali acara maulid, lama itu hadrah nggak berhenti-berhenti. Begitu saya sampai ke dalam masjid, ternyata flash disk, nggak ada orangnya. Jadi tadi saya mohon maaf Kiai sempat suuzon juga. Itu kok hadrahnya nggak berhenti-berhenti. Saya sangka tadi CD, ternyata asli manusia. Orang-orang soleh semuanya. Ngapain pakai pukul-pukul hadrah, pukul gendang ini? Ada seorang perempuan, dia bernazar, nanti kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang perang, aku akan pukulkan gendang.
Ternyata Nabi SAW menang. Dan ketika Nabi pulang dari perang itu, si perempuan itu datang, "Ya Rasulullah, aku bernazar, kalau kau menang, aku akan pukulkan gendang." Kata Nabi, "Pukullah." Itulah dalil memukulkan gendang ini hukumnya mubah, bukan murah. Dua, kata Nabi, "A'linu hazan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam. Ini banyak nih bapak-bapak diam-diam biar supaya istri pertama nggak ketahuan. Kalau nikah jangan diam-diam. Iya kan, Bu? Iya kata mereka. Maksudnya kalau mau nikah kasih tahu sama mereka. Ahlinu hazan nikah waj'aluhu fil masajid. Buat akad nikah itu di afdol nikahnya di masjid. Tapi kalau akad nikah di masjid, bajunya sesuaikanlah dengan baju orang masjid. Ini akad nikahnya di masjid, bajunya baju diskotik. Rencana nikah tanggal 20, pergi ke tukang jahit tanggal 10, belum selesai, udah dipakai. Resletingnya belum dipasang. Mohon maaf Pak Kiai, saya keceplosan. Ahlinu hazan nikah, nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Itulah dalil boleh mukul gendang dalam masjid. Dalil ketiga, ketika Nabi sedang duduk, ternyata ada pemuda-pemuda dari Habasyah. Habasyah itu Abyssinia. Sekarang negerinya bernama Ethiopia. Anak-anak muda Ethiopia sedang menari tarian tombak perang dalam Masjid Nabawi. Dan Nabi diam. Nabi diam itu menunjukkan setuju boleh menari tarian perang dalam masjid. Kalau tarian perang saja boleh, apalagi memukul gendang. Kenapa Ustaz sebutkan 3 dalil ini? Karena sekarang lagi tren orang nanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal andai kita sebutkan pun dalilnya dia nggak paham juga. Menanya aja, mana dalilnya? Itu kan udah kusebutkan dalilnya. Waktu aku di pesantren As-Sa'adiyah Samarinda, sudah kusebutkan dalilnya. Aku belum nonton, ya kau tontonlah. Channelnya mana? Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, buka handphonenya. Udah? Buka YouTube. Udah? Tulis di situ Ustadz Abdul Somad Official. Enggak terbuka-buka. Enggak bisa dibuka sini. Mungkin karena kita sedang rebut-rebutan, jadi YouTube-nya bingung. Aku mau pilih yang mana ya, katanya. Terlalu ramai. Tapi nanti di luar insya Allah. Ustadz Somad ini ngajak-ngajak subscriber. Dia mau ngambil duit dari penonton. Duitnya nanti bapak ibu yang nonton, duitnya itu habis untuk beli beras. Oh, ujung-ujungnya Ustadz cari beras juga. Beras untuk fakir miskin. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Apa yang kita lakukan hari ini, dari mulai langkah kaki kita sampai kedipan mata kita, sampai lidah kita, semuanya mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Benar? Setuju? Buktinya mana? Saya ulang sekali lagi. Langkah kaki, kedipan mata, lidah, tangan mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Benar? Setuju? Buktinya mana? Langkah kaki. Waktu langkah kaki masuk masjid tadi, kaki kanan apa kaki kiri? Yang dibaca mulut apa? Allahumma inni a'udzubika. Berarti jamaahnya masih sadar.
Kalau jamaahnya udah error, pasti dia nyambung aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkahkan kaki kanan, baca doa. Allahumma barik lana, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Haus, ceramah kuat-kuat, suara menggeletar, menggelegar, haus, boleh minum? Nampak? Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Dia langsung ribut. Kenapa? Karena Abdul Somad tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut bagaimana? La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum berdiri. Idza syariba ahadukum falyasrab biyaminih. Kalau minum pakai tangan kah? Tolong yang tadi rekamannya jangan sampai dipotong. Nanti buzer-buzer men-share Somad minum pakai tangan kiri sedang berdiri. Buzer itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaiton. Tapi nanti jangan pas baca Quran dirubah. A'udzubillahi minal buzer. Kalau ada orang kerasukan setan, berarti itu diganggu buzer. Sampai mana tadi ceritanya? Langkah kaki ikut Nabi Muhammad, tangan kanan kiri ikut Nabi Muhammad SAW, mulut ikut Nabi Muhammad SAW, mata ikut Nabi. Mata lihat laki-laki. Ustadz dari tadi ngeliat perempuan terus. Saya udah tua, mata ini nggak begitu jelas. Ini saya ngeliat ke sana ini nggak bisa saya bedakan mana yang gadis, mana yang nenek-nenek. Dulu kalau saya ceramah kameranya satu. Sekarang di pesantren Sa'diyah di jendela kamera semua. Masya Allah, luar biasa. Insyaallah tabarakallah. Ini menunjukkan masyarakat santri yang hadir ini adalah orang yang kaya-kaya semua. Betul? Kalau memang betul kaya, keluarkan sumbangannya. Insya Allah semua yang hadir ini dapat syafaat Nabi Muhammad. Semua yang hadir ini masuk surga bersama Nabi Muhammad. Semua yang hadir ini matinya husnul khotimah. Kalau ada yang sakit-sakit segera disembuhkan. Kalau ada yang hatinya kotor dia segera bertobat. Kalau tidak juga bertobat cepat dia mati. Gak boleh doakan orang mati, doakan orang Mana yang lebih hebat? Profesor, doktor, insinyur, jenderal bintang 5 Fulan bin Fulan dengan Kiai Haji Sa'ad. Almarhum Kiai Haji Sa'ad Ijan Saleh. Hebat tidak Kiai Sa'ad? Dari mana hebatnya Kiai Sa'ad? Kiai Sa'ad mau hidup sampai hari kiamat. Betul? Ini jamaah ini betul-betul aja. Betul kata Ustaz? Betul? Betul kan? Kiai Sa'ad udah meninggal kan? Tapi Kiai Sa'ad tetap hidup sampai hari kiamat. Mana buktinya? Buktinya hari ini semua kita yang ada di masjid ini, semua kita yang beramal soleh ini, pahala kita mengalir kepada almarhum Kiai Sa'ad. Ada hari ini orang hidup tapi pahalanya nggak jalan. Ada orang meninggal pahalanya jalan.
Saya ulang sekali lagi, ada hari ini hidup di atas tanah, pahalanya nggak jalan. Tapi ada orang sudah meninggal, pahalanya jalan. Pilih mana? Mau hidup nggak jalan atau udah meninggal tetap jalan? Bingung. Semua yang hadir ini hidup dan pahalanya jalan. Tapi yang nongkrong-nongkrong di warung kopi nggak jelas ujung pangkalnya, ngobrol perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka amalnya orangnya hidup tapi nggak jalan. Kiai Sa'ad sudah meninggal dunia, pahalanya jalan apa nggak jalan? Berapa kali sehari jalan pahalanya? 24 hours guys, 24 jam. Karena santri di pesantren ini tetap belajar 24 jam, betul? Mana yang santri? Angkat tangan santri. Santri jawab jujur ya. Kalian belajar 24 jam? Enggak. Tadi katanya mereka tidak belajar 24 jam. Tapi alumni pesantren Sa'adiyah sudah menyebar ke seluruh dunia, maka seluruhnya beramal tidak putus, 24 jam amal mengalir ke alam barzah. Kuburnya terang benderang, kuburnya sejauh mata memandang, kuburnya lapang. Mau? Syaratnya ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada orang kaya punya tanah sejauh mata memandang, mudah-mudahan bapak ibulah orangnya, amin. Kebun sawitnya 1000 hektar, amin. Helikopternya 5, amin. Mati. Ada yang bisa dibawa mati? Ada. Kain kapan? Ada orang mati bawa helikopter? Ada orang mati bawa brondol? Ada orang mati bawa tanah? Enggak ada. Tapi Kiai Sa'ad cerdas. Dia wakafkan tanahnya, dia bangun masjid, dia bangun kelas, dia bangun asrama, dia meninggal dunia, mengalir pahalanya. Dan tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, karena dia sudah menjadi milik Allah. Maka pelajaran dari Kiai Sa'ad, santriwan santriwati, semua yang hadir ini, insya Allah semuanya orang yang kaya raya punya tanah. Kalau sudah punya tanah, nanti bangunlah sekolah Islam, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setuju? Doakan supaya semua yang hadir ini bisa buat sekolah Islam. Komunis merajalela, sekuler sudah berkuasa, liberal sudah hebat, Syiah sudah di mana-mana. Tidak ada yang bisa melawan semua ini kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah alumni pesantren Sa'adiyah, mereka ini yang akan memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren Sa'adiyah, alhamdulillah. Yang sudah ku kasih tahu belum juga mendaftarkan, na'uzu. Sudah ku kasih tahu nggak mau tahu juga, inna. Daftarkan anak Anda ke pesantren Sa'adiyah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong videonya 1 menit, nanti saya kirim ke Instagram Abdul Somad Official Contreng Biru. Apalah itu Instagram Ustaz Somad itu, isinya endorse saja. Endorse tanah wakaf, endorse pesantren, endorse kerupuk, endorse keripik, endorse tanah kuburan. Semua itu insya Allah akan menjadi amal amal somat. Kalau Instagramnya punya somat kok amal soleh? Enak aja. Saya yang beramal kok soleh yang dapat.
Mohon maaf Kiai, saya kok di pesantren Saadiah ini, Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau mau hidup 1000 tahun lamanya, mau panjang umur sampai hari kiamat, maka kita mesti berwakaf. Berwakaf. Tapi bisa orang miskin berwakaf? Nggak bisa. Kenapa Kiai Sa'ad bisa berwakaf? Karena dia kaya. Kalau begitu orang Islam boleh nggak kaya? Wajib. Bukan boleh. Capek ikut ceramah Ustaz Somad ini. Dia bilang boleh, wajib. Umat Islam semuanya mesti kaya. Apakah orang yang kaya itu orang yang mobilnya harga 5 miliar pintunya 1? Enggak. Mobil paling mahal sekarang 5 miliar pintunya 1. Nanti 2021 ada lagi mobil enggak pakai pintu, melompat aja dari atas macam truk sawit. Orang yang kaya adalah yang hartanya itu tidak masuk ke dalam hatinya. Itulah yang dicontohkan Kiai Sa'ad. Ini tanah seluas ini kalau dia mau jual, berapa hektar semua Kiai? 6 hektar guys. Sekarang orang kapling-kapling tanah berapa banyak, datanglah jamaah ngadu ke saya, Ustaz Somad, ente kenapa sedih Pak Ustaz? Sedih kenapa? Ayah saya meninggal. Ya ayah orang meninggal semua. Kenapa kau sedih? Kubur bapak saya sudah diambil developer Pak Ustaz, sudah dibuat rumah di atasnya Pak Ustaz. Saking kan orang semangatnya mengambil tanah. Bahkan satu tanah itu bisa pemiliknya 5 surat tanah tumpang tindih. Tapi Kiai Sa'ad bisa 6 hektar tanah dipakainya untuk agama Allah. Hebat apa tidak? Semuanya siap mau seperti Kiai Sa'ad. Semuanya mau seperti Kiai Sa'ad. Semuanya siap seperti Kiai Sa'ad. Yang punya tanah 6 hektar angkat tangan. Insya Allah. Kira-kira kalau ada orang punya tanah 6 hektar, bisa nggak dia berwakaf 6 hektar? Ya nggak bisa. Kalau 6 hektar diwakafkan 6 hektar, habis lah. Itu menunjukkan berarti tanah dia lebih banyak. Tanah sana, tanah sana, tanah sana. Ada orang di India tanahnya banyak. Siapa namanya? Tuan Takur. Mudah-mudahan semuanya jadi tuan tanah. Ini santri yang permisi sedang mengurus surat tanah. Nggak apa-apa. Kalau mau pipis boleh. Daripada kencing di masjid, nggak boleh. Saya ceramah tuh kadang keluar begitu aja dari mulut. Tak ada yang saya rencanakan. Mudah-mudahan anak kita tidak tersinggung dengan ucapan saya. Saya nasihatkan adik-adik. Saya bayangkan kalau mereka tadi nanti jadi presiden. Yang 2 tadi, satu jadi presiden, satu jadi wakil presiden. Aminkanlah. Kelihatan nggak setuju. Mereka jadi presiden, jadi wakil presiden tahun 2050. Sebagian ibu-ibu sudah meninggal. Saya masih hidup. Waktu itu mereka bicara di istana. Apa kata dia? Bapak wakil presiden, ya Pak Pres, kita dulu waktu di pesantren Saadiah, waktu permisi pipis dibilang Ustaz Somad ngurus surat tanah kan, katanya. Iya, ayo kita cari Ustaz Somad, kita masukkan dia ke dalam penjara bawah tanah. Maka saya mohon maaf, insya Allah selama saya tausiah nggak ada yang tersinggung kan? Saya ulang sekali lagi, selama saya tausiah nggak ada yang tersinggung kan? Alhamdulillah. Soalnya di beberapa tempat ada yang tersinggung, pulang meninggal. Saya diberi waktu 10 menit lagi. Maka ini saya mesti cepat-cepat ceramahnya nih. Maka oleh sebab itu daripada makan dan kemesmuan masyarakat yang harus berwakaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mati menghadap Allah.
Karena tinggal 10 menit lagi. Yang pertama kita mesti berniat kalau dapat rezeki kita mau berwakaf. Yang kedua, setelah orientasi kita wakaf, maka kita semangat cari rezeki. Ibu, kalau bapak nanti pulangnya sampai tengah malam jangan marah, karena mereka mau cari rezeki untuk berwakaf. Bapak, mereka udah izin. Kira-kira orang Islam kalau niatnya berwakaf makin semangat cari duit atau enggak? Makin semangat. Tapi semangat cari duit bukan untuk mobil baru, bukan untuk rumah baru, bukan untuk motor baru, bukan untuk sepatu baru, bukan untuk istri. Tapi semangatnya untuk berwakaf. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Pertama, niat hidup mesti sebelum mati sempat berwakaf. Amin. Yang kedua, kita mesti kaya raya cari duit, tapi tujuannya bukan dunia, tapi untuk beramal untuk akhirat. Yang ketiga, kalau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Kalau nggak sanggup bangun masjid, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Hari ini semuanya hadir di masjid. Masjid apa namanya Pak Kiai? Semuanya hadir di masjid. Turun saya tadi langsung disambut oleh Paskas, pasukan amal soleh. Masuk ke dalam disambut sama anak-anak muda pakai jaket biker Subuhan Samarinda. Keluar habis makan, sebelah kanan polisi, sebelah kiri tentara. Takbir. Bayangkan, semua yang mau pura-pura gila langsung waras. Lihat, semua yang hadir, polisi, tentara, biker Subuhan, Paskas, dan yang tak saya sebutkan nama kelompoknya, organisasinya, ormasnya, komunitasnya, satu persatu, tapi mereka tidak akan luput dari catatan malaikat. Betul? Nanti kalau pulang ada yang nanya, apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? 3. Yang pertama, sebelum mati mesti berwakaf. Yang kedua, kita bisa berwakaf kalau kita kaya raya. Yang ketiga, kalau mampu bangun masjid, bangun masjid. Kalau belum mampu bangun masjid, makmurkan masjid. Makmurkan masjid dengan apa? Sholat berjamaah. Gimana supaya anak-anak mau ke masjid ramai? Siapkan telur ayam. Ini telur ayam. Saya tadi waktu duduk ngelihat ini terbayang waktu kecil. Saya dulu kemana aja mak saya pergi ikut. Saya anak pertama, adik saya 1 laki-laki, 2 cuman 1 saudara kandung. Kemana aja mak saya pergi ikut. Maulidan, solawatan, tahlilan, barzanjian, ikut. Mau ngejar apa? Telur ayam. Saya sangka tradisi telur ayam itu cuma ada di tempat kami di Sumatera. Rupanya sampai di Kalimantan tetap telur ayam. Alhamdulillah, nampaknya sepele. Bagi kalian ini telur ayam biasa. Tapi bagi anak-anak, berapa anak-anak yang sudah nangis minta telur ayam? Telur ayam, mas. Telur ayam. Sabar, nanti akan dibagi telur ayam. Inilah yang akan menyelamatkan di hadapan Allah. Betul? Apa beda telur ayam ini dengan telur ayam yang ada di Sumatera? Ini telur ayam NKRI. Merah darahmu, putih tulangmu. Kau potong ayam itu, akan kau lihat merah putih di dalam. Darahnya merah, tulangnya putih. Kecuali ayam yang semuanya hitam, namanya ayam cemani, bukan ayam Afrika. Sepele, remeh-temeh, tapi ini adalah amal yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya dapat pahala catatan amal soleh di sisi Allah. Mudah-mudahan para kiai kita, tuan guru kita panjang umur sehat badan. Santriwan santriwati kita makin betah di pesantren, semangat sampai tamat kelas 6.
Habis itu lanjutkan ke Kairo, Al-Azhar, Mesir. Setelah itu pulang mengabdikan ilmunya ke Samarinda dan ke seluruh Republik Indonesia. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.